Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk berkeliling di Museum Bank Indonesia yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Ini adalah tempat yang menarik untuk belajar tentang sejarah, ekonomi, dan perbankan di Indonesia. Jadi stay tune dan ikuti kami ya. Halo guys, jadi kita sudah mau masuk ke Museum Bank Indonesia. Nah, di sini kami sudah mau menukar tiketnya nih guys, agar bisa masuk ke dalam museum. Museum Bank Indonesia ini pertama kali dibuka pada tahun 2009 dan ini adalah gedung bersejarah yang dulunya digunakan sebagai kantor pusat Bank Indonesia. Nah, di dalam museum ini kita bisa melihat perjalanan panjang perbankan Indonesia mulai dari masa kolonial hingga sekarang tentunya. Mari kita telusuri lebih dalam, ikuti terus kami ya guys. Pada kali ini, kami akan membahas materi tentang peran uang dalam perekonomian. Uang adalah sesuatu yang sangat akrab bagi kita semua. Tetapi, tahukah kalian betapa besar pengaruhnya terhadap jalannya perekonomian? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, uang bukan hanya alat untuk membeli barang atau jasa, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi seperti perdagangan, produksi, dan konsumsi. Uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti kita. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya, fungsi uang. Uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Dalam fungsi asli, uang berperan sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual barang maupun jasa. Inilah fungsi utama uang. Sebagai contoh, nelayan dapat menukarkan hasil tangkapan ikannya dengan uang. Selanjutnya, dengan uang itu, mereka dapat membeli kebutuhan lain yang diinginkan. Lalu, uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account. Uang sebagai satuan hitung berfungsi menunjukkan besarnya nilai atau harga dari barang atau jasa yang dijual maupun dibeli. Penggunaan nilai suatu barang dengan satuan uang menjadi lebih mudah dan praktis. Sebagai contoh, nilai sebuah baju adalah Rp50.000. Pernyataan tersebut akan lebih mudah dibandingkan dengan pernyataan berikut. Harga sebuah baju sama dengan harga ayam potong 2 ekor. Uang juga memiliki fungsi turunan, diantaranya sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, uang digunakan untuk membayar barang ataupun jasa yang dibutuhkan dibeli manusia. Lalu selanjutnya sebagai alat penyimpan kekayaan atau menabung. Umumnya, orang memiliki keinginan untuk menyisihkan sebagian hasil pendapatannya untuk disimpan atau ditabung. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang atau tabungan jauh lebih praktis dibandingkan dengan menyimpan barang. Misalnya, hasil panen raya jagung sebenarnya dapat disimpan, akan tetapi pasti membutuhkan ruang yang besar. Jadi, akan lebih mudah jika jagung tersebut dijual dan hasilnya yaitu uang disimpan di lemari, bukan di gudang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam beberapa lembar uang yang ada di lemari itu tersimpan nilai segudang jagung. Selanjutnya, sebagai alat pembentuk modal. Dalam hal ini, uang dapat diinvestasikan dengan mendirikan pabrik atau badan-badan usaha lainnya agar dapat memperoleh laba atau penghasilan. Di sisi lain, pendirian pabrik juga dapat menyerap tenaga kerja. Lalu,
alat pembentuk dan pemindah kekayaan. Usaha mengumpulkan uang berarti mengumpulkan kekayaan. Misalnya, jika seseorang memiliki sebidang tanah dan ingin dipindahkan ke tempat lain, ia akan mengalami kesulitan untuk memindahkannya. Dengan adanya uang, maka mudah untuk memindahkan tanah itu, yakni dengan jalan menukarkan tanah tersebut dengan uang, lalu membeli tanah di tempat lain yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengukur harga suatu barang. Harga setiap barang biasanya dinyatakan dengan uang. Oleh sebab itu, uang berfungsi sebagai penunjuk harga. Jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang tunai. Di sini uang tunai adalah uang kertas dan koin yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Contohnya rupiah, dolar, dan lalu uang giral. Uang giral adalah uang yang disimpan di bank dan dapat diakses melalui cek atau kartu debit, memudahkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Dan yang ketiga ada uang elektronik. Transaksi digital yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembayaran, contohnya e-wallet, transfer bank online, atau cryptocurrency. Lalu ada peran uang dalam perekonomian. Di sini yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Uang membantu menjaga stabilitas harga dan inflasi. Lalu kebijakan moneter yang baik dapat mengontrol inflasi dan deflasi. Yang kedua sebagai pertumbuhan ekonomi. Uang biasanya memfasilitasi investasi dan konsumsi yang mendorong pertumbuhan. Dan akses ke kredit dan pinjaman memungkinkan bisnis untuk berkembang. Yang ketiga, distribusi sumber daya. Uang memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan memungkinkan pasar untuk menentukan harga dan distribusi barang. Jadi, kebanyakan peranan uang dalam perekonomian ini itu adalah sebagai pengukur. Kita juga bisa lihat ketika kita sambungin dengan keadaan sosial, ketika kita melihat suatu kadang-kadang itu kita ukur pakai uang, pakai nilai. Dan itulah yang terjadi pada perekonomian seluruh negara dan seluruh bangsa di dunia. Lalu ada hubungan uang dalam sektor real dan sektor moneter. Di sektor real berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa, misalnya industri, perdagangan, dan konsumsi. Sedangkan sektor moneter berhubungan dengan keuangan dan peredaran uang, misalnya bank, pasar uang, dan investasi. Keduanya itu saling berhubungan. Sektor real membutuhkan uang untuk menjalankan aktivitas produksinya, sedangkan sektor moneter menyediakan uang dan jasa keuangan untuk sektor real. Peranan uang dalam kegiatan perekonomian itu sangat erat dan sangat kuat dan dianggap suatu hal yang bersifat alami karena semua perekonomian di negara manapun pada dasarnya bisa dilihat dari dua sektor yang saling berkaitan ini, yaitu sektor real dan sektor moneter. Nah, di sini juga ada pengaruh uang dalam ekonomi atau dampak ketidakseimbangan uang dalam ekonomi. Yang pertama, ada inflasi. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat secara berlebihan dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa. Kondisi ini menyebabkan daya beli uang menurun karena harga barang dan jasa cenderung naik. Sebagai contoh, ketika bank sentral mencetak uang secara berlebihan tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas atau output ekonomi, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Namun, jika produksi barang dan jasa tidak bertambah, permintaan yang lebih tinggi ini justru mendorong harga naik. Inflasi bisa menguntungkan pihak tertentu seperti peminjam uang karena nilai uang yang mereka kembalikan menjadi lebih rendah dibandingkan saat mereka meminjam. Sebaliknya, inflasi dapat merugikan orang-orang dengan pendapatan tetap atau tabungan karena daya beli mereka menurun seiring dengan kenaikan harga.
Selanjutnya, deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana jumlah uang yang beredar terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan perekonomian yang mengakibatkan harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan. Pada pandangan pertama, penurunan harga mungkin tampak menguntungkan konsumen. Namun, jika berlangsung terus-menerus, deflasi dapat menciptakan lingkaran setan yang merugikan ekonomi. Baik inflasi maupun deflasi menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam jumlah uang yang beredar dapat menciptakan gangguan dalam perekonomian. Oleh karena itu, bank sentral seperti Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan moneter, baik dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar maupun dengan menetapkan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. See you guys. Bye-bye.